yaitu pol adalah 0 kurang pol 0 min 1 3 dan 0 min 1 2. Percobaan 1B menjalankan program MATLAB. Percobaan Simulink. Pada gambar merupakan hasil keluaran sinyal dari skop. Pada Simulink percobaan 1B terlihat keluaran atau output. Dari Simulink percobaan ini terlihat konstan karena tidak adanya setting time. Hasil percobaan Simulink seperti gambar berikut. Terlihat bahwa pada gambar di keterangan B-level measurement nilai rise time sama dengan 1,525 S atau overshoot bernilai 13.068%. Pada gambar keterangan peak finder, nilai peak time mempunyai dua nilai. Yang pertama 4.503 S dan yang kedua bernilai 9.903 S. Percobaan 2, transient response. Sistem waktu 1 pada percobaan ini praktikan akan memasukkan program fungsi alih lingkar tertutup dengan pengaplikasian sistem orde 1 dengan menggunakan sinyal inputnya berupa sinyal step seperti gambar di bawah ini. Keluaran output yang berupa sinyal yang ditampilkan oleh skop berupa plot diagram seperti gambar di bawah ini. Karakteristik sistem orde 1 terlihat pada tabel di atas. Pada program terlihat keluaran output dari Simulink sistem orde 1 terlihat konstan karena tidak adanya settling time. Terlihat pada gambar B-level measurement menunjukkan tidak ada hasil yang didapatkan untuk nilai time settling. Memperlihatkan grafik ini bernilai konstan dan di setiap waktu nilainya ada. Memiliki nilai rise time sebesar 531,002 ms dan overshoot 0,497. Pada gambar peak finder menunjukkan tidak adanya nilai peak time pada peak tender sehingga gelombang yang keluar adalah gelombang yang stabil. Berikut adalah gambarnya. Peak finder dan B-level measurement. Sistem orde 2. Pada percobaan ini praktikan akan memasukkan program fungsi alih lingkar tertutup dengan pengaplikasian sistem orde 2 dengan menggunakan sinyal inputnya berupa sinyal step seperti gambar di bawah ini. Lalu pada gambar di bawah terlihat keluaran dari Simulink sistem orde 2 terlihat konstan karena tidak adanya settling time. Gambar keterangan sinyal statik dan juga keterangan B-level measurement seperti pada gambar berikut. Keterangan peak finder terlihat pada gambar berikut. Peak finder menunjukkan ada tiga nilai peak time pada peak tender, yaitu yang pertama 1,468, yang kedua 2,296 dan 3,299. Pada tabel di atas terlihat gambar B-level measurement menunjukkan tidak ada hasil yang didapatkan untuk nilai settling time. Memperlihatkan grafik ini bernilai konstan, memiliki nilai rise time sebesar 185,013 ms dan overshoot 63,115. Kestabilan sistem. Percobaan kestabilan sistem dilakukan untuk melihat apakah sistem stabil atau tidak. Hasilnya adalah sistem tidak stabil. Dilihat dari hasil skop menunjukkan osilasi respons semakin tidak menentu osilasinya. Dapat disimak gambar Simulink di bawah. Hasil output yang dikeluarkan seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di atas merupakan output, yaitu keluaran dari percobaan kestabilan sistem dan terlihat mempunyai dua peak time. Pada percobaan ini merupakan continuous time transfer function memiliki nilai pada setiap waktunya. Pada kestabilan sistem ini memiliki grafik sinusoidal. Steady state error. Pada percobaan ini praktikan memasukkan program fungsi alih lingkar tertutup dengan mengaplikasikan
steady state error terhadap dua sistem yang dilakukan dalam percobaan ini, di mana masing-masing sistem memiliki gambar plot yang berbeda satu sama lain. Program pada simulingnya seperti pada gambar di bawah ini. Steady state error 1A terlihat jelas berada di sisi bawah sebelah kiri gambarnya. Hasil dari sistem simuling 1A berupa plot diagram seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas tersebut, terlihat keluaran dari simuling percobaan steady state error 1 terlihat konstan. Karena tidak adanya settling time, pada output steady state error 1A tampak bahwa respon sistem menyerupai respon sistem orde 1. Oleh karena itu, spesifikasi respon sistem yang digunakan adalah spesifikasi respon orde 1. Selanjutnya, steady state error 1B, gambar simulingnya dapat disimak ya. Hasil dari sistem di atas berupa plot diagram seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar itu terlihat keluaran dari simuling percobaan steady state 1B terlihat konstan, karena tidak adanya settling time. Penjelasan B-level measurement menunjukkan tidak ada hasil yang didapatkan untuk nilai settling time. Memperlihatkan grafik ini bernilai konstan dan di setiap waktu nilainya ada steady state error 1B memiliki dua nilai peak time, yaitu 3.200 dan 7.600. Gambar keterangan B-level measurement dapat dilihat di sebelah kanan. Tabel steady state error 1A dan 1B terlihat pada tabel kedua alih fungsi steady state error 1A dan 1B sama-sama tidak memiliki nilai settling time. Pada steady state error 1A tidak memiliki nilai peak time, meskipun steady state error 1A tidak memiliki peak time, tetapi kedua steady state error masih terlihat stabil. Percobaan 3, tempat kedudukan akar, menunjukkan skrip yang akan dijalankan dan mengeluarkan output pada command window seperti gambar di bawah yang merupakan transfer function tersebut. Pada command window ini, praktikan menambahkan skrip root locus agar memunculkan gambar TKA root locus dengan transfer function tersebut. Gambar menunjukkan grafik root locus dengan nilai pole dan zero. Pada root locus ini, nilai pole adalah -2 dan -3, dan nilai zero adalah -1. Percobaan 4, tanggapan frekuensi diagram Booth. Gambar di atas menunjukkan skrip yang akan dijalankan dan mengeluarkan output pada command window seperti gambar yang merupakan transfer function tersebut. Pada command window ini, praktikan menambahkan skrip diagram Booth dalam kurung Q agar memunculkan gambar TKA diagram Booth dengan transfer function tersebut. Pada gambar di samping, menunjukkan dua gelombang diagram Booth dengan nilai parameter di bawah ini. Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa sistem stabil karena semua nilai terdefinisi. Kesimpulannya, MATLAB, Matrix Laboratory, merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks yang dapat digunakan untuk mendesain proses dan sistem kendali. Pada percobaan 1 ini, ada dua simulasi yang akan dijalankan. Percobaan 1A menggunakan ZPK untuk mencari pole dan zero. Pada percobaan 1A terdapat hasil nilai poles dan zero, yaitu pole sebesar 0, -1, dan 3, dan zero, -1, dan -2. Dan pada percobaan 1B menggunakan fungsi alih dan simuling, pada scope terdapat output grafik dengan nilai rise time sebesar 1525 S, overshoot bernilai 13.068. Bersandar memiliki nilai peak time mempunyai dua nilai, yaitu pertama bernilai 4.503 S dan yang kedua bernilai 9.903 S. Transient response adalah spesifikasi respon sistem yang diamati mulai saat terjadinya perubahan sinyal input atau gangguan, atau juga beban sampai respon masuk dalam keadaan steady state. Pada percobaan 2, ada 4 percobaan, yaitu sistem orde 1 memiliki nilai rise time sebesar 531,002 ms dan overshoot 0,497. Tidak memiliki settling time dan peak time. Sistem orde 2 memiliki nilai rise time 185,013 ms, overshoot 63,115 dan 3 nilai peak time.
pada peak tender, yaitu yang pertama 1,468, yang kedua 2,296, dan 3,299. Tidak memiliki nilai settling time. Kestabilan sistem memiliki nilai rise time 421,599 ms, overshoot 239,474, dan ada dua nilai peak time, yaitu yang pertama 0,566 dan 3,766. Yang terakhir steady state error memiliki dua fungsi alih. Yang percobaan steady state error 1A memiliki nilai rest time 718,314 ms, overshoot 0,498, dan tidak memiliki nilai TP dan TS. Percobaan steady state error 1 memiliki nilai rest time sebesar 1055, overshoot 10.556, dan dua nilai TP yaitu 3.200 dan 7.600, tidak memiliki nilai TS. Kesimpulan kedua, tempat kedudukan akar. Tempat kedudukan akar atau root locus merupakan metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem terkendali, yaitu jarak dan pengendali terdapat dalam lingkaran tertutup. Pada percobaan 3, praktikan akan menggambar dua grafik root locus dengan fungsi alih yang berbeda. Pada percobaan 3A, root locus memiliki nilai pole adalah -2 dan -3, dan nilai 0 adalah -1. Dan pada percobaan 3B, root locus memiliki pole dengan 3 titik atau nilai, yaitu -2,52 dalam kurung 0,762 plus 3,91i dan 0,762 minus 391i, dan nilai 0 adalah 0. Diagram Bode merupakan salah satu metode analisa dalam perancangan sistem kendali yang memperhatikan tanggapan frekuensi sistem yang diplot secara logaritmik. Pada percobaan 4, grafik diagram Bode menunjukkan nilai GM sama dengan 2,7 omega GM sama dengan 4,12 PM 68,9, dan omega PM sama dengan 5,83. Oke, sekian penjelasan mengenai modul 1 dari praktikum sistem kendali dari kelompok 13 mengenai pengenalan MATLAB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.